بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Al-Islah, Ibu Septi, nama panjangnya nggak hafal Bu, IBB. Tapi semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau selaku pemimpin di sini. Kemudian juga yang saya hormati segenap Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga segenap yang saya hormati juga segenap siswa dan siswi SMA Al-Islah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara nikmat terbesar beliau adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman, Islam, kesehatan, serta nikmat panjang umur, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat ini. Di mana di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kalaulah orang itu mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, maka an yatamanna kullu sanah Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, niscaya orang itu ketika mengetahui nilai pahala, nilai keutamaan bulan Ramadan, dia akan berandai-andai bahwa setiap tahun itu Ramadan. Jadi setahun itu puasa terus, gak buka-buka puasa, ya, puasa sepanjang tahun. Kalau memang dia mengetahui keutamaan Ramadan. Tapi hakikatnya memang Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan hanya satu kali saja dalam setahun, ya. Itu menunjukkan bahwa supaya satu tahun dan satu tahun ini, waktu yang sempit ini betul-betul dimanfaatkan, karena belum tentu, ya, ada orang-orang yang belum punya kesempatan untuk bertemu lagi masuk di bulan Ramadan seperti itu, atau masuk ke bulan Ramadan tapi belum mampu untuk memaksimalkan amal-amal di bulan Ramadan. Maka kita yang saat ini diberikan kenikmatan sehat, kemudian panjang umur, ini menunjukkan bahwa Allah sangat cinta dan sangat sayang kepada kita, supaya kita mampu memanen pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian juga salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga serta para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa teguh pendirian untuk mengikuti ajaran-ajaran serta sunnah-sunnahnya, serta juga mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru serta siswa-siswi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan yang berkaitan dengan momentum kita di bulan Ramadan ini. Nah, saya ingin menyampaikan satu hadis yang ini umum sebenarnya didengar oleh kita, bahwa pada bulan Ramadan itu, apabila datang bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wasufidatis syayatin, kemudian setan-setan itu dibelenggu. Nah, cuma kalau misalnya setan-setan ini terbelenggu, kemudian kita masih belum maksimal dalam beribadah, kira-kira setan mana yang lolos ini? Kira-kira? Karena memang betul hadisnya ini, ya, hadis ini sahih bahwa pada bulan Ramadan itu betul-betul setan itu dibelenggu. Nah, maka yang perlu kita sadari bahwa di dunia ini dalam hal beribadah ada dua yang mesti kita tundukkan, ya. Ada satu yang mesti kita lawan dan ada satu yang mesti kita tundukkan. Nah, yang pertama itu adalah yang mesti kita lawan adalah setan. Nah, sekarang posisinya setan sudah dibelenggu, sudah dipenjara. Maka ada satu lagi yang harus kita tundukkan selain setan di bulan Ramadan ini. Kira-kira siapa itu? Nafsu. Jadi di dalam diri kita itu ada dua yang harus kita lawan. Yang pertama setan, setannya sudah dibelenggu, sudah masuk Ramadan setan dibelenggu. Sisa satu yaitu apa? Nafsu. Nah, nafsu ini terbagi berapa nafsu?
Terbagi banyak. Ya. Kalau dalam Quran sendiri dijelaskan nafsu itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya di mana kita? Ya, di 3 tingkatan ini. Seperti itu. Nah, tingkatan yang pertama yang paling rendah ini ada namanya nafsu ammarah bisu'i. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi ada nama nafsu. Nafsu itu punya nama, ada 3 namanya. Yang pertama itu nafsu ammarah bisu. Ya, ini level 3. Apa nafsu ammarah bisu itu? Nafsu ammarah bisu itu adalah nafsu yang senantiasa menyeru, memerintahkan seseorang untuk berbuat keburukan. Nah, maka kalau ada yang jadi ada yang ngajak ke keburukan, ya, atau misalnya dia senantiasa terdorong ke dalam keburukan, maka disebutnya nafsunya adalah tingkatannya ammarah bisu. Nah, ini yang berbahaya, karena walaupun setan terbelenggu, dia masih berpotensi untuk melakukan sebuah keburukan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsu lawamah di dalam Quran, la uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah SWT, aku bersumpah dengan nafsu yang nama nafsunya itu adalah nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Lawamah itu nafsu tergantung yang ngajak. Tergantung yang ngajak. Jadi dia nafsu yang kalau ngikut ke yang buruk, kalau ngikut ke yang baik. Jadi tergantung yang ngajak. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya ngikut teman yang rajin tilawah, dia tilawah, ikut tilawah. Ketemu sama yang ngajak mabok, ikut mabok. Gitu. Nah, ini nafsu lawamah namanya. Nah, yang bahaya nafsu ammarah bisu. Nah, yang beresiko adalah nafsu lawamah, karena dia berpotensi naik, imannya berpotensi turun. Nah, kemudian yang di tingkatan paling atas, nah ini baru tingkatan yang paling bagus. Ada namanya nafsun mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Mutmain itu artinya tenang. Ada yang namanya mutmainnah di sini? Enggak ada. Kalau ada yang namanya mutmainnah artinya tenang, adem hidupnya. Nah, ada namanya nafsu mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang mendorong seseorang kebaikan dari ammarah bisu. Jadi dia adalah nafsu yang mendorong orang cenderung melakukan kebaikan. Gitu. Nah, kita bagaimana di bulan Ramadan ini mampu meningkatkan level tingkatan nafsu kita dari yang ketiga ke yang kedua, atau dari yang kedua capai pada yang ke-1. Karena ketika kita mencapai tingkatan yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, kalau kita sudah sampai ke mutmainnah ini, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa ayat Qur'annya? Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah sampai kepada nafsu mutmain, kita kokoh dalam mengerjakan kebaikan, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Dalam keadaan engkau senang bertemu Allah, mardiyah, dan juga dalam keadaan engkau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa enggak? Mau duluan apa enggak? Mau duluan. Ya, nggak ada yang mau duluan, tapi siap nggak siap pasti kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya bagaimana kita menemui Allah itu dalam keadaan mutmain, dalam keadaan tenang. Nah, kenapa dalam keadaan tenang? Ketika kita mutmain, ya, kita istiqomah dalam kebaikan, maka Allah menemui kita dalam keadaan senang. Maka ketika Allah sudah senang kepada kita, apa yang kita peroleh? Orang itu secara psikologis, makhluk itu, ya, kita kalau disenangin guru, kalau nyenengin guru, kalau kita nyenengin guru, guru juga senang sama kita. Nah, kalau udah disenangin sama guru, dikasih ridho sama guru, urusannya biasanya urusannya nilai. Artinya ada apa namanya? Ada jalan yang mulus ke depannya. Tapi juga harus berusaha tetap seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak senang, ketemu aja, ketika ditemui tidak senang, waduh, ini repot urusan. Apalagi
Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah senang, apa saja diberi. Sekarang kalau Tuhan senang, apa yang gak dikasih? Seperti itu. Maka ketika sudah sampai kepada level mutmain, apa kata Allah Subhanahu wa taala balasannya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Maka masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekaranglah momentumnya sebenarnya Ramadan ini. Kenapa? Karena musuhnya cuma satu, nafsu saja. Kalau selain Ramadan banyak musuhnya. Setannya nggak cuma satu, ya banyak. Kalau misalnya Ramadan setannya udah dibelenggu, maka sisa satu yang harus kita tundukkan, bagaimana nafsu ditundukkan. Ya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan yang bisa diperoleh oleh kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, kemudian juga siswa-siswi SMA Al-Islah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah bahas bagaimana Ramadan itu adalah setan dibelenggu. Kemudian yang dua lagi adalah apa? Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Nah, ini kiasan. Ya, bukan berarti semata-mata pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup secara hakiki, secara sebenarnya. Tapi ini maknanya adalah kiasan. Dibuka pintu surga karena Allah pada bulan Ramadan banyak sekali memberikan sumber-sumber pahala. Ya, kemudian ditutup pintu neraka karena Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka itu, tandanya adalah memberikan sumber-sumber ampunan. Apa saja yang diperoleh oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Rasulullah SAW, ya, inna amala ibni Adam, sesungguhnya amalan ibnu Adam itu, amalan manusia itu, yudha'af, gandakan, ya, sampai dengan 700 kali lipat, sesuai dengan kadar kualitas amalnya. Bayangkan, jadi kalau ada orang sholat, ada orang baca Quran, itu dia dilipat gandakan amalnya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Tapi tergantung kualitas amalnya. Illa saum, kecuali satu, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa ini tidak ada takaran khusus dalam pahala, tingkatan pahalanya. Kalau sholat 10 sampai dengan 700, beda-beda dapatnya. Ya, orang zakat 10 dengan 700, orang sedekah 10 sampai dengan 700. Ya, orang zikir 10 sampai dengan 700, orang baca Quran 10 sampai dengan 700. Tapi puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu tidak bisa diukur kualitas pahalanya. Siapa yang bisa mengukur? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang nilai. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasa bisa dapatnya untung, bisa dapat buntung. Apa? Bisa untung, bisa buntung. Kenapa bisa untung? Karena pahalanya udah nggak bisa diukur. Gimana Allah? Kalau Allah mau ngasihnya 1000 ya 1000. Kalau Allah mau ngasihnya 1 juta ya 1 juta. Gitu. Tapi bisa juga buntung. Ya, man shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Ada orang yang berpuasa tapi dia dapatnya cuma lapar dan haus saja. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia puasa gibah, ngomongin orang. Dia puasa ngapain? Tidur aja. Jadi bangun-bangun tau-tau buka puasa aja, nggak ada pahala itu. Ya. Tapi ada orang yang memang puasa itu justru tidak ternilai, tidak terhitung pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kedua, kenapa pintu surga dibuka? Karena tadi salah satu keutamaannya adalah orang yang berpuasa itu memiliki potensi mendapatkan bulan Ramadan namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Pahalanya 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Kita hidup berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau 1000 bulan 80 tahun sekian lah. Ya kurang lebih ya Bu ya. 80 tahun sekian. Jadi kamu kalau misalnya jatuh bulan Ramadan, masuk malam Lailatul Qadar, kita ibadah, baca Quran, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim, berapa pahalanya? Alif 1 kali 10, karena orang baca Quran itu satu kebaikan kali 10 kata Rasul. Lam 10, Mim 30. Berarti kita baca Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim, dapat 30 kebaikan kali 1000.
1000 bulan, bukan 1000 hari. Udah gak usah dihitung ya. Nah gitu, gak usah dihitung. Itu bagaimana? Nah itu yang dimaksud kita mendapatkan apa? Futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Itu menandakan bahwa kita ini punya kesempatan yang sangat banyak sekali untuk mengumpulkan pahala. Jadi salah kalau misalnya kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu selesai dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan rahmat Allah, berarti dia rugi. Kenapa rugi? Karena seperti ayam yang mati di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi gimana tuh ceritanya? Ya, padahal tinggal makan seperti itu. Nah, maka orang yang masuk di bulan Ramadan juga seperti itu. Jangan sampai ketika banyak sekali ladang pahala kita tidak mendapatkan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ditutupnya pintu neraka. Apa maksud ditutup pintu neraka? Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu mengampunkan, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Orang yang menyekutukan Allah, maka dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia betul-betul bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampunkan dosa selain syirik. Karena apa? Karena Allah dengan sifat rahmatnya tidak ingin justru hambanya masuk ke dalam neraka, gitu. Maka Allah mencari pintu ampunan. Salah satunya adalah mencari pintu ampunan itu di bulan Ramadan. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, ma baina shalawatil khamsi, di antara sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang sholat dari subuh ke zuhur, kemudian baina jum'ah ila jum'ah, kemudian dari Jumat ke Jumat, wa baina Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan yang ini sampai Ramadan yang tahun depan, mukaffiratun, terdapat pengampunan dosa, yang ma irtakabuka al-kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Selama orang tidak melakukan dosa besar, maka dari Ramadan yang sekarang ke Ramadan tahun depan dia memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa selain dosa besarnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang dari shalawatul khamsi, salat 5 waktu, dari salat yang satu ke yang satu sama, terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan dosa besar. Tidak mencuri, tidak ghibah itu membicarakan orang lain, ini juga termasuk dosa besar, maka harus kita hindari seperti itu. Dan tidak makan yang bukan haknya dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Ma baina jum'ah ila jum'ah, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain itu juga ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di bulan Ramadan. Kita sholat 5 waktu. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain tidak melakukan dosa besar. Kurang apa coba? Ampunan Allah Subhanahu wa taala mengucur pada kita. Ya, sudahlah dapat pahalanya gampang, kemudian juga cari pengampunannya gampang, kemudian juga setan dibelenggu, musuhnya tinggal satu. Nah, apalagi yang tidak kita kejar ketika kita masuk di bulan Ramadan. Maka kata Rasul tadi itu, jangan sampai kita keluar Ramadan selesai kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga kita termotivasi untuk mengejar amal-amal itu. Kemudian yang terakhir adalah Ramadan ini menjadi momentum kita untuk berdoa, karena banyak sekali kita diberikan waktu-waktu di mana doa itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa ya tidak pernah tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali orang-orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Maka selama kita berpuasa, kita memperbanyak doa, maka doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma porsinya yang beda. Ada doa itu yang langsung dikabulkan oleh Allah karena kita memang butuh. Ada memang doa itu disimpan oleh Allah nanti ya saat kita mampu Allah kasih. Ya, ada 3 karakteristik doa. Yang pertama memang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang itu kita butuh. Yang kedua adalah doa itu ya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita mampu Allah kasih. Sama kayak anak kecil bawa motor, belum mampu ya nggak dikasih motor.
ya, karena kalau dikasih motor dia nggak mampu, tapi kalau sudah mampu dikasih. Minta dikabulkan tapi nanti, seperti itu. Nah, ada yang ketiga, ya, tidak dikabulkan oleh Allah di dunia tapi menjadi tabungannya di akhirat. Sehingga ada orang-orang yang nanti ketika meninggal dia terheran-heran ketika melihat amalnya kok banyak. Perasaan saya selama di dunia catatan amalnya biasa-biasa saja. Ternyata ketika dilihat catatan amalnya biasa saja, tapi tabungan doanya banyak. Seperti itu. Maka salah satu momentum kita memperoleh doa yang tidak tertolak itu adalah saat di bulan Ramadan ini. Karena orang yang berpuasa doanya tidak tertolak. Seperti itu. Nah, itulah kurang lebih beberapa hal yang semoga menjadi pemicu semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita selalu bertemu di bulan Ramadan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita sehingga kita bertemu Ramadan yang selanjutnya, seterusnya, dan kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan betul-betul kita sampai kepada derajat nafsun mutmainnah sehingga betul-betul kita pasti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita menghadap dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan takut lantaran kita banyak keburukan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah iyyakum ajmain. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nurul